yang tertinggal, provinsi yang miskin, provinsi yang angka indeks pembangunan manusia terendah. Mari kita bangkit bersama-sama. Saya sapa khusus manajer Kopdit Obermas, luar biasa Pak Yanto. Saya atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan apresiasi kepada Koperasi Obermas yang sudah bekerja keras, yang sudah melakukan berbagai terobosan dan juga sudah menghasilkan hal yang positif dalam kepengurusan koperasi dan juga sudah memberikan sumbangsi yang besar bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sikap. Ini berarti bahwa pengurus dan pengawas telah menunjukkan kinerja yang baik. Pemerintah provinsi memberikan dukungan yang begitu kuat dengan memberikan pembinaan-pembinaan, juga melakukan pendampingan dan terkadang juga memberikan penguatan modal kepada koperasi, karena pemerintah berpikir bahwa melalui koperasi sebagai mitra kerja pemerintah akan lebih cepat berjejaring mendorong anggota-anggota koperasi yang juga adalah warga negara Indonesia yang ada di Nusa Tenggara Timur untuk selangkah demi selangkah, tahap demi tahap menuju ke suatu hidup yang lebih baik. Bagaimana NTT secara nasional dalam banyak hal kita dikatakan sebagai provinsi yang tertinggal, provinsi yang miskin, provinsi yang angka indeks pembangunan manusia terendah, dengan berbagai anggapan yang senantiasa ditujukan kepada pemerintah Nusa Tenggara Timur. NTT bangkit, NTT sejahtera. Dengan kata bangkit dikandung maksud bahwa mendorong kekuatan semua orang Nusa Tenggara Timur. Ketika kita merasa ada sesuatu yang kurang, mari kita bangkit bersama-sama. Dan bangkit ini diharapkan menjadi sebuah gerakan moral yang dimiliki oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk berani keluar dari ketertinggalan-ketertinggalan yang dihadapi hari ini. Sebagai manusia, kita yakin kita punya keunggulan, tetapi juga kita punya kelemahan. Bagaimana orang NTT mengelola kelemahan menjadi sebuah keunggulan untuk bisa bersaing, terutama dalam menata tata kehidupannya. Apakah dia sebagai ibu rumah tangga, apakah dia sebagai guru, sebagai pegawai, sebagai UKM, sebagai koperasi. Kita harus bisa bangkit untuk hari esok harus lebih baik dari hari ini. Dan ini menjadi motivasi yang harus dimiliki oleh orang NTT kalau kita ingin berubah dan meraih yang lebih baik di hari esok. Tapi yang mau kita ingin capai adalah kesejahteraan secara menyeluruh dari seluruh warga negara atau ya orang NTT, bahwa mereka secara bertahap dengan usaha yang mereka miliki, dengan segala kemampuan yang mereka miliki,
mereka bisa mengelola secara maksimal untuk menuju sesuatu yang disebut dengan sejahtera. Mendorong peningkatan usaha-usaha produktif anggota melalui program KUR untuk mencapai kesejahteraan, itu adalah sesuatu yang terkandung maksud memotivasi kita untuk bagaimana kita memanfaatkan keterbatasan atau menggunakan fasilitas yang ada untuk kita kelola secara baik menuju sejahtera. Semua kita yang tergabung dalam koperasi merasakan manfaatnya bahwa kita lebih sejahtera kalau dibandingkan sebelum menjadi anggota koperasi. Bapak Gubernur berkali-kali menyampaikan bahwa saya ingin sekali koperasi yang ada di Nusa Tenggara Timur menjadi ekonomi yang kuat sehingga semua orang yang tergabung dalam koperasi, terutama juga UKM-UKM yang dibiayai oleh koperasi, menjadi UKM-UKM yang kuat. Bagaimana kalau koperasi ini sudah bertumbuh sangat baik dan sudah mencapai ekonomi yang dikelola secara maksimal, apakah kita berani anggota-anggota koperasi yang ada ini mengelola UKM atau usaha baru yang juga menjadi sesuatu yang integrasi dengan koperasi, sehingga koperasi ini ke depan Bapak Ibu bisa memiliki unit-unit bisnis yang lain. Ada sesuatu unit baru yang dikelola secara profesional. Ini juga menjadi sebuah keniscayaan yang harus juga didiskusikan oleh koperasi kalau ingin pertumbuhannya didorong bisa lebih cepat mencapai kesejahteraan. Data kami menunjukkan bahwa sampai dengan saat ini kita ada 4.000 lebih koperasi. Dari 4.000 koperasi yang ada ini, ada koperasi simpan pinjam sekitar 3.320 unit, hampir 80%. Selebihnya ini koperasi yang melaksanakan usaha-usaha yang lain. Dari jumlah yang ada, kita boleh melaksanakan dan kita boleh menyatakan bahwa koperasi Kopdit Kredit Obormas ini menjadi koperasi yang baru ke-42 yang sudah melaksanakan RAK. Ini berarti dari 4.000 koperasi ditambah dengan jumlah koperasi kabupaten yang ada, kita memang masih terus mendorong untuk semua koperasi tertib melaksanakan RAK. Catatan kami tahun 2017 yang kemarin, dari 4.000 yang melaksanakan RAK baru 1.600. Dan dari 4.000 koperasi yang tidak aktif, ini hampir 551 unit koperasi. Dan 551 unit koperasi ini, kita lihat kalau memang tahun ini juga tidak ada perubahan, ini tinggal menunggu sesuai aturan akan dibubarkan. Sangat diharapkan bahwa pemerintah daerah bisa bermitra dengan semua komponen yang ada untuk menjadi sebuah kekuatan baru bersama-sama pemerintah untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Koperasi harus terus bertumbuh. Terutama harus ada penguatan di modal sendiri, kualitas. Karena banyak sekali koperasi yang hari ini bertumbuh, tetapi kalau kita evaluasi modal sendiri sangat kecil. Sementara pinjaman dari luar sangat besar. Dan kita khawatir ketika satu waktu pinjaman ini selesai, koperasi tidak mendapatkan apa-apa. Dan kalau tidak dikelola secara cerdas, ini akan sangat berdampak terhadap hidup sebuah koperasi. Pengurus itu harus inovatif. Harus banyak melakukan terobosan-terobosan untuk bisa bersaing dengan lembaga-lembaga keuangan yang lain. Bahkan kalau boleh, koperasi menjadi pilihan rakyat untuk bisa kait dengan ekonomi masyarakat. Selain koperasi diurus dengan sangat baik, bahwa di sana ada pengurus, ada pengawas, ada anggota, terjamin apa yang kita simpan di koperasi. Tetapi sekali lagi harus jadi teamwork yang solid.
selain inovasi juga harus berani mengambil langkah-langkah untuk kemajuan sebuah koperasi. Berani saja tidak cukup, tetapi harus penuh dengan pertimbangan dan analisa. Kalau hanya berani, gagal sama saja. Tapi kita ingin berani dan sukses. Kita juga ingin supaya anggota koperasi yang jumlahnya hampir 86.000 ini ada nilai lebih. Kalau Bapak Ibu di anggota koperasi sama dengan mereka yang tidak menjadi anggota koperasi, apa manfaatnya Bapak Ibu masuk menjadi anggota koperasi? Harus ada sesuatu nilai lebih yang dimiliki oleh Bapak Ibu sebagai anggota koperasi. Kalau kita tanya, ada yang bilang gini, iya kami masuk koperasi itu banyak sekali manfaatnya. Anak kami bisa sekolah, rumah kami bisa diperbaiki, usaha kami lancar. Tetapi kita masih belum menghitungnya secara cermat. Berapa sih sebenarnya yang didapat dari sebuah koperasi terkait manfaat atau dampak yang diharapkan yang dicapai oleh masyarakat? Ya, ada beberapa koperasi yang sekarang sudah ada lagi yang disebut dengan sebuah bidang khusus untuk melakukan pengkajian. Oh, ternyata Kopdit Swastisari kalau UKM, Kopdit Obermas kalau UKM-nya hari ini hanya ada 1.000 dari 86 yang menjadi anggota. Mungkinkah tahun depan dia akan menjadi berapa ribu? Lalu omsetnya seperti apa? Pangsa pasarnya seperti apa? Ini sesuatu hal yang mungkin bisa dikaji untuk menilai sejauh mana apa yang ditargetkan di tahun yang lalu dengan pencapaian yang akan datang dengan inovasi-inovasi yang dimiliki oleh pengurus. Yang berikut kita juga berharap, karena Obermas ini sangat terkenal kalau kemana-mana. Ibu dari mana? Dari NTT? Oh, ada Obermas ya, luar biasa seperti yang tadi disampaikan. Kita hanya ingin menyampaikan kalau ini sudah sangat sukses di level NTT dan itu, bagaimana kalau Obermas mulai hari ini dan mulai merancang satu waktu menjadi koperasi nasional? Karena NTT baru 3. Kita baru punya Talenta, kita baru punya pintu air, TLM, kita baru pintu air dan kemarin koperasi Swastisari. Mimpi kita, pengurus dan juga manajer, tahun berapa sih Obermas menjadi koperasi nasional? Syaratnya minimal harus ada di 3 provinsi. Kalau untuk daratan Flores, sepertinya semua tinggal Manggarai. Lalu juga harus punya target di ibu kota provinsi. Lalu harus ada lagi di satu provinsi dan lain provinsi untuk membuat bahwa jaringan kita makin luas, makin dikenal dan kita akan lebih baik. Ya, hari ini pelayanannya sudah sangat baik. Tapi harus ada semangat melayani dari waktu ke waktu yang lebih baik. Bukan tidak mungkin dengan lembaga ekonomi yang begitu banyak dan tumbuhnya koperasi yang begitu besar, kalau pelayanan kita kurang maksimal, jangan sampai ditinggalkan anggota. Koperasi TLM hari ini sudah ekspansi ke Flores. Kemarin beberapa kita sudah ke Flores. Dan beberapa koperasi yang dari luar NTT sudah masuk ke NTT. Sekarang tergantung pelayanan kita kepada anggota. Ini menjadi kunci untuk koperasi itu terus bertumbuh.